adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Yola dalam IHMPA hari ini. Nah, kita akan ibadah. Sudah siapkan Alkitabnya, juga kidung cerianya. Oke, kalau sudah, kita akan memulai ibadah. Yuk, adik-adik, saat teduh dulu di rumah masing-masing. Ya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga kami, memelihara kami, sehingga kami pada hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan atas hidup kami. Kami mau mulai ibadah, biar ibadah kami boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi silakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama. Yuk, bukan kitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Ayo, sudah dapat belum kitab Yoelnya? Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Adik-adik tahu tidak tentang Roh Kudus? Di manakah Roh Kudus tinggal? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Ya, Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk selalu menolong dan mengingatkan kita agar selalu berbuat baik. Contohnya, berbuat baik apa? Kita dengar-dengaran sama mama papa, kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru, kita membantu adik yang kesulitan bermain, banyak yang contoh-contoh yang lain. Nah, berarti kalau adik-adik melakukan yang berkenan Tuhan, yang diinginin Tuhan,
di dalam diri adik-adik dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi jika adik-adik tidak berbuat baik, tidak mau berdoa, tidak mau mengerjakan tugas, atau suka ganggu adik, biar adiknya nangis, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik kalau melakukan hal yang salah. Pada saat ini, Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak boleh berbuat dosa. Jika berbuat dosa, Tuhan tidak berkenan dan akan menghukum. Salah satu hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah, siapa ingat cerita minggu lalu? Ya, wabah belalang. Ya. Belalang yang sedemikian banyaknya. Belalang yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Semua tanaman, semua tumbuhan, baik itu gandum, apalagi pohon ara, zaitun, semuanya habis dimakan oleh belalang. Ya. Karena itu bangsa Israel mengalami kesulitan. Namun Tuhan tetap mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi bangsa Israel dan menginginkan umatnya itu untuk setia dan taat. Jika umat taat dan setia kepada Tuhan dan mau bertobat, ya, maka Tuhan berjanji akan memberikan Roh-Nya ke dalam hidup umatnya kepada semua manusia, mulai dari anak-anak yang kecil sampai orang tua. Adik-adik, hari ini, tepatnya 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nubuat Nabi Yoel bahwa Allah akan mencurahkan Roh-Nya untuk manusia, untuk membantu manusia, menolong manusia dalam kehidupannya supaya dia diingatkan untuk selalu berbuat baik. Telah digenapi oleh Yesus Kristus. Murid-murid Yesus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga berkumpul di Yerusalem. Mereka menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan adik-adik, Roh Kudus pun datang menghinggapi murid-murid Yesus. Dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, adik-adik, kita pun dikirimi atau mendapat Roh Kudus dari Tuhan untuk dituntun agar kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menuntun kita, mengingatkan kita bahwa itu tidak benar. Roh Kudus memampukan kita, memampukan adik-adik menggunakan karunia-karunia yang ada. Karunia-karunia yang ada untuk
sesama kita. Nah, kalau adik-adik buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan, kalau kita melakukan hal yang baik, kita akan mendapat buah-buah roh. Ya, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus yang akan memampukan adik-adik untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, di saat ini, di situasi saat ini, bila Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita mau dilengkapi dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan diingatkan oleh Roh Kudus. Untuk kita melakukan hal-hal yang baik, rajin belajar, rajin mencari ilmu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, turut sama orang tua, dan rajin beribadah. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 112. Kidung Ceria 112. Ayat pertama, kedua, dan keempat di hari Pentakosta. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan doa syafaat. Kita satu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami, dan kami boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan berkati, lindungi mereka di dalam perjalanan, di dalam pekerjaannya, sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan baik dan mereka juga boleh selamat. Tuhan berikan berkat yang berkelimpahan untuk mama dan papa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga adik kami, kakak kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga oma opa kami.
om dan tante kami. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Tuhan berkati pemerintahan dalam mengatasi semuanya, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan kembali. Dan kami boleh bisa beraktivitas kembali di luar rumah. Bisa bersekolah kembali di sekolah. Tuhan berkati para medis yang menolong orang-orang yang sakit, yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan berikan kesehatan untuk para dokter, untuk perawat, untuk relawan, TNI Polri, siapapun mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga kami, teman kami, sesama kami yang mengalami sakit. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kiranya sembuhkan mereka. Kau jamah dan angkat penyakitnya. Begitu juga untuk saudara kami yang terkena bencana, bagi yang kena banjir, yang kena tanah longsor, yang mungkin sekarang sudah mulai kekeringan, menjaga mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa di mana minggu-minggu yang akan datang kami akan mulai untuk ulangan semester terakhir. Tuhan Yesus tolong kami dalam persiapkan diri kami. Berikan kami hikmat kepandaian, sehingga kami boleh menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Ya, biar Roh Kudus menolong kami untuk mengingatkan kami untuk mau belajar, mau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami dan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, persembahan syukurnya boleh adik-adik masukin di dalam amplop dan diserahkan nanti kalau kita sudah bisa beribadah bersama-sama di gereja, atau bisa dikumpulkan atau digabung dengan orang tuanya ya. Nah, adik-adik, Roh Kudus sudah curahkan bagi kita. Biarlah ada dalam tubuh kita, sehingga kita boleh menyebarkan Injil Kristus kepada semua orang. Kita akan mengakhiri ibadah. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 203 ayat 1 dan 3 berkumandang suara.
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kami. Bila kami boleh menggunakan Roh Kudus yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Ini doa syukur kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah minggu kita selesai. Adik-adik bisa salaman sama mama, papa, kakak, adik, oma, opa. Selamat hari Minggu. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.